Saudaraku sekalian, dalam firman Tuhan ini kita melihat Maria dalam menghadapi pergumulan dalam hidupnya, dan kita melihat Maria ini adalah seorang gadis yang masih perawan, dan ketika didatangi oleh malaikat, dan kondisi itu menjadikan dia terkejut ya, atau shock, karena situasinya itu tidak terduga, dan oleh karena tiba-tiba malaikat itu mendatanginya. Saudaraku yang terkasih, ketika malaikat itu memberitahukan salam yang membahagiakan bagi Maria sebenarnya, tapi Maria sebenarnya juga belum siap karena situasi itu. Namun demikian, dalam yang dia bukan hanya dia, tapi dia bertanya akan situasinya. Dia katakan bahwa ayat 29 tadi, ia bertanya dalam hati. Seringkali kita juga begitu, kalau kita punya masalah, kita kadang-kadang tanya pada Tuhan, Tuhan kok masalah ini kok datang, ini pergumulan kok datang, ini ada apa maksudnya? Saudara itu baik ya, karena kita boleh bertanya di dalam hati kita, dan orang lain juga tidak tahu akan persoalan yang kita hadapi. Tapi saudaraku, ketika Maria mendengar malaikat ini berkata bahwa dia itu akan mengandung, dan bagaimana caranya dia mengandung karena dia belum bersuami, dan satu-satunya peristiwa ini yang terjadi di dalam dunia ini, dan satu-satunya peristiwa yang tidak ada yang menyamai sampai hari ini, saudaraku sekalian. Dan ketika melihat ini, Maria langsung bukan hanya bertanya dalam hatinya, tapi dia juga langsung bertanya kepada Tuhan akan masalah ini. Dan melalui malaikat Tuhan itu, dia bertanya tentang situasi dan kondisi yang akan terjadi itu dalam kehidupannya. Dikatakan ayat yang ke-34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Saudaraku, dan ini sama dengan kondisi kita. Sebaiknya kita bukan hanya bertanya di dalam hati saja, tapi juga kita harus bertanya langsung kepada Tuhan dalam posisi ketika kita berdoa kepada Tuhan. Utarakan ketidaktahuan kita, utarakan masalah hidup kita, utarakan kepada Tuhan. Karena itu, kalau kita bicara langsung kepada Tuhan melalui kata-kata, itu bukan saja didengar oleh Tuhan, tapi juga menolong kondisi tubuh kita. Secara fisik kita perlu bercakap-cakap dengan orang lain, karena Tuhan juga menciptakan kita sebagai makhluk sosial, dan perlu ada seseorang yang bisa untuk bercakap-cakap dengan kita. Salah satu yang bercakap-cakap yang enak itu adalah dengan Tuhan.